Ya intinya si Ririn mencari lah begitu ya. Nah ini suatu keanehan juga gitu, ketika Ririn ngomong tidak ditanggapin malah di pause, videonya diberhentikan gitu kan, jadi beralih ke yang lain. Nah soal tadi yang di mana di hotel itu ya, saya sedikit meluruskan. Kalau kita menarik kembali kepada keterangan Prio yang waktu didampingi sama Pak Tony ya, masih didampingi sama Pak Tony, bahwa mereka pergi bertiga sama Joko, Prio, Joko, Ririn. Kemudian mobil mogok di Jatibarang ya Bang Digo ya. Iya. Nah setelah mogok, kemudian mereka disuruh nginap di hotel. Nah, mereka bilang, mana duitnya? Pakai KTP siapa? Kemudian diberikanlah KTP almarhum Budi yang sudah dikuasai Joko. Ya, kemudian dikasih duit. Nah, di sela itu, si Priolah yang berinisiatif mencari montir di Facebook. Kemudian dapatlah montir itu. Nah, kemudian datang. Kata montir, bilang, ini tidak bisa selesai 1 hari, ini harus nunggu 3 hari. Makanya mereka check in, makanya mereka nginap gitu. Itu ceritanya. Singkat cerita, kemudian 3 hari mobil itu jadi, ya kemudian mereka check out, kan begitu ya, check out dan kemudian disuruh jemput Joko, betul ya Bang Digo ya. Iya. Nah, saat itu Joko diantar sama kawannya pakai motor. Dan saat saat itu di sela-sela itu juga Joko sempat balik ke TKP, Iya, ambil ke koper. rumah almarhum Saroni, ambil koper. Apa isi koper itu? Nah, ini tanda tanya. Kenapa penting banget harus diambil lagi? Nah, begitu. Kemudian setelah mobil jadi dan sebagainya, mereka entah bagaimana ceritanya, kemudian pergilah ke Jakarta. Kemudian mereka, si Prio berinisiatif pergi ke Semarang karena dia menyatakan ada saudara di Semarang. Tetapi di Semarang dia tidak jumpa dengan saudaranya, tidak ketemulah alamatnya begitu ya. Sampai akhirnya kemudian mereka naik bis, nyasarlah ke Surabaya, salah naik bis. Sampai di Surabaya, kemudian Priolah yang berinisiatif Oh, cari tahan dulu, lowongan Agspedes. kerja. Iya ya bang. Tahan dulu. Saya mau tanya Reang dulu. Reang, silakan berikan pendapatmu Reang tentang di Indramayu karena dia lebih dekat dengan lokus ini. Reang. Ya baik, terima kasih. Ya. Intinya mah kalau saya pribadi mah pendapat saya dari awal kasus ini sudah janggal dari penyelidikan sampai putusan dipenuhi kejanggalan, maka saya sebagai orang Indramayu ingin dibuka secara terang benderang supaya keadilan itu dapat ditemukan, itu aja. Dan yang terakhir, bebaskan Ririn. Makasih. Oh, itu ya suara dari orang Indramayu sendiri ya. Oke, lanjut rekan. Yes. Lanjut Bang X. Oke, lanjut. Ya, saya lanjut ya. Ketika di Surabaya, mereka nginap di salah satu hotel juga. Kemudian Priola berinisiatif cari lowongan pekerjaan. Kemudian dapatlah lowongan pekerjaan itu. Karena Ririn nggak bawa KTP, maka pakai KTP Prio mendaftar lowongan kerja itu. Dapatlah. Nah, singkat cerita, kemudian mereka berkomunikasi dengan ya perusahaan itu. Dan singkat cerita pula, kemudian dijemputlah mereka dari Surabaya oleh travel dari perusahaan pelayaran itu ya, balik ke Indramayu. Nyampe ke Indramayu, kemudian mereka sekitar jam 1-an ya Bang Digo ya. Mereka pulang sebentar, ambil pakaian, kemudian tidur di mes karyawan nelayan itu. Betul. Makanya di penangkapan itu terlihat kan banyak orang tiduran Lagi ketika tidur, ditangkap. penangkapan lagi tidur. Nah. Tapi dibilang kabur, makanya kakinya ditembak. Padahal bohong, itu nggak ada itu penangkapan ditembak kakinya. Nah, videonya ada kan? Pertanyaannya, apakah saat ditangkap mereka melawan seperti yang dinarasikan kemarin-kemarin?
jelas loh di video tuh mereka telungkup tidur ya, tangannya dikebelakangin Iya, lagi dan tidur itu. tidak melawan, tidak tidur. Lagi tidur Lagi dan tidur, yang iya, lagi mereka yang tiduran lah. Tidak melawan sama yang sekali, nggak ada yang sempat kabur, nggak ada. nggak ada perlawanan sama sekali dan karyawan yang lain juga terkejut pada bangun. Iya. Ada videonya. Dan itu di tracking, Nah ini di tracking melalui nomornya Ririn. Keberadaan mereka itu. Termasuk waktu beli tiket ke Surabaya, waktu beli tiket travel balik ke Indramayu, itu kan lewat HP Ririn transaksinya. Pesan secara online. Tapi mana triknya? ya betul, makanya di track setelah pulang Ririn ambil HP, singkat cerita. Nah kemudian semua ini di framing ya, lagi-lagi skenario playing victim duganya. Jadi ketika dia di hotel itu, ini yang terlupakan tadi ya, yang belum saya sampaikan, Ririn menghubungi istrinya. Kenapa? Karena dia ketika buka HP di hotel itu, Prio ya, HP-nya Prio entah HP yang mana, melihat di Facebook bahwa Evan ditangkap. Makanya Ririn telepon istrinya untuk mengkonfirmasi apakah betul Evan ditangkap gitu kan. Hanya sekedar itu. Tapi kenyataannya di framing bahwa Ririn sempat menghubungi istrinya dan lain-lain, begitulah pokoknya. Nah, kenapa dia menghubungi istrinya? Karena dia pengen konfirmasi apa betul Evan ditangkap gitu kan. Dan istrinya bilang iya betul gitu kan. Nah semua cerita ini yaitu tadi dugaannya semua dimanipulasi, ditimpakan kepada Ririn gitu ya. Nah begitu untuk masalah apa yang mobil mogok dan di hotel. Begitu Bang Sahar. Oke, rekan ya. Masih ada yang mau disampaikan? Ada Pesil, silakan. Tanggapan-tanggapannya celah-celah hukumnya ya di sini. Jadi kalau menurut saya ya host dan teman-teman semua, terjawab sudah apa yang kita duga, adanya rekayasa, adanya kejanggalan, itu sudah terjawab. Nanti tinggal kita gongkan saja. Dan saya percaya tim hukum dari Ririn bisa melaksanakan hal tersebut. Namun kalau mengingat banding, saya pikir itu tidak ada permohonan sidang ulang kali ya. Jadi untuk gasnya kemungkinan di PK nanti. Gitu sih menurut saya. Yang jelas kita tetap semangat teman-teman. Dugaan-dugaan kita terhadap rekayasa itu ada. Begitu Bang. Benar itu Kak Sil. Apa itu? Tosil. Kalau dibanding ini, saya rasa nggak ada itu apa hanya menjawab dari pertimbangan hakim itu aja kalau saya lihat, karena sewaktu ada sewaktu di Komal Mr. J itu saya ada sempat bicara ada enggak terkait banding ini masuk 290 itu kan KUHP 290 enggak ada kata dia kan, Iya, kata minta sidang ulang tidak ada. Pak Tony. Artinya menjawab pertimbangan hakim gitu emang gitu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan saja ke depannya dikumpulkan di PK itu aja. Iya. Makanya saya berharap juga ini difulkan di PK nanti kan. Karena bagaimanapun di PK yang sangat penting kan. Kalau di PK itu putusan itu kalau memang menguntungkan bagi namanya klien daripada Pak Tony, mungkin ya sampai situ habis kan gitu ya, mau gitu ya. Iya. Tidak ada lagi ya apa kan? Betul. Itu harapannya. Mudah-mudahan saja ya full lah, termasuk juga nopum ya. Dan saya sangat berharap juga sebenarnya daripada hasil celebrate itu memang kuat dugaan saya sudah di tangan itu. Udah di tangan Bang, 70 lembar. Mudah-mudahan saja, terima kasih. Ya, mudah-mudahan saja ya. Itu harapan saya karena saya melihat berita-berita yang ada itu saya menilai oh sudah di sini nih kan begitu kan. Iya. Mudah-mudahan saja lah ke depannya kan bisa terang benderang dan keadilan itu memang benar-benar bisa tegakkan ya. Betul. Terima kasih Mas Har. Lanjut Mas Har. Oke rekan ya. Oke rekan. Jadi sebenarnya kalau Bang Sahar melihat ya
tidak ada yang bisa mematahkan apa yang dihadirkan oleh JPU kemarin di persidangan ya. Tidak ada yang mematahkan dari pihak Ririn. Tidak ada alasan-alasan yang bisa mematahkan. Dan apalagi Nopu. Tidak ada. Jadi makanya Bang Sahar mengatakan bahwa banding Ririn diragukan. Ya, nanti besoknya hari Senin apa Selasa diumumkan. Bukan saya mendahului putusan pengadilan tinggi, bukan. Tapi dalam standar analisis hukum di sini ya, meragukan. Karena kenapa? Tidak ada yang mematahkan. Memori bandingnya itu tidak jauh dari pledoi. Ya, itu Bang Sahar katakan. Kalau memang ada alasan-alasan yang kuat atau novum yang diselipkan ke dalam memori banding untuk menguatkan dan mematahkan apa yang dihadirkan oleh JPU, itu bisa saja diterima. Tapi kalau tidak ada, dia mau dibandingkan kemana? Jadi tetap akan menjadi peninjauan pengadilan tinggi apa yang ada dan apa yang sudah terjadi dalam pengadilan rendah proses hukum itu. Artinya pengadilan negeri di sini. Jadi itu meragukan besok bandingnya. Lihat aja nanti Selasa, Senin apa Selasa nanti. Bukan saya mendahului, nanti ada lagi yang bilang mendahului putusan pengadilan, enggak. Tapi ini dalam sebuah status analisis standar hukum di sini, ya. Bukan juga ahli nujum. Ya, itu yang masalahnya. Karena kenapa? Ya melihat dalam perkembangan hukum ini apa yang terjadi, semua tidak berkesesuaian. Ya, nanti pengadilan tinggi juga akan berpacu kepada dasar itu. Apa yang terjadi dan apa yang ditampilkan di dalam pengadilan rendah judis fakti itu. Apa yang mau dibandingkan? Nah, mau dibandingkan apa? Oke, katakanlah yang kemarin itu salah semua. Nah, kalau pengadilan tinggi mengatakan, lalu yang benar itu yang mana? Ada nggak yang ditampilkan? Tolong dong, tampilkan ke sini yang benar. Kami akan membandingkan apa yang ada di dalam judis fakti. Kan tidak ada. Jadi kesimpulannya bahwa itu akan tetap berpacu kepada dasar pengadilan rendah atau pengadilan negeri atau judis fakti. Karena tidak ada yang akan dibandingkan. Makanya saya mengatakan, seandainya konsep daripada ADPSIL dipakai untuk masuk ke dalam, itu kemungkinan besar akan diterima bandingnya, tapi terlambat. Nah, mari kita nanti buktikan ya, di PK nanti. Kasasi pun akan seperti itu. PK saya tidak tahu, karena kenapa sudah ada Haji Muhaimin ini. Ini fakta. Ini adalah novum Haji Muhaimin ini. Makanya saya mengkhawatirkan ini Haji Muhaimin sebenarnya sekarang. Karena ini adalah novum. Bahagian daripada novum. Ya. Kenapa? Mengatakan bahwa ada pelaku lain. Ya itu kan jelas. Berarti Ririn ini bukan pelaku lain. Kan begitu. Pelaku utama. Kan begitu ya. Ya, nah di sini akan walaupun kedengarannya sederhana, laporan dari delik aduan daripada Haji Muhaimin ini sangat besar efeknya. Ketika dia melakukan delik aduan ke Polres Indramayu mengatakan bahwa ada pelaku lain, berarti bukan pelaku utama adalah Ririn. Nah itu objek. Nah di sini harus didukung kalau memang Ririn itu harus bisa mendapatkan keadilan di sini. Karena sudah ada bukti, sudah ada fakta, sudah ada keterangan fakta. Nah itu yang saya katakan kepada kita semua. Nah, menyangkut masalah Hotel 501 kalau pasar togel kena itu. Kalau pasar togel itu. Pemain juga Bang Sahar ya. Ya bukan, masalahnya kalau ada itu kan banyak itu pasang-pasang togel itu 510 itu. Nah itu togel itu. Nggak mau saya nginap di situ kalau ada yang mau ngasih saya kamar. Beri saya. Nah itulah rekan-rekan yang Kejauhan nginep di situ. itu yang tuh orang Indramayu dekat dengan lokusnya itu.
Apa saya selalu hadirkan Reang karena di sana mangganya udah mulai matang gitu Nah, rekan-rekan. itu betul. Sekedar mengingatkan Bang Sar, Lah iya, sekedar mengingatkan ini ada ini Bang Reyang, Bang Digo, Bang Paibes ini kan orang sana ini kan. Apalagi Bang Digo ini adalah Aku bukan orang dekat-dekat di Indramayu. sana juga. Aku bukan Indramayu. Jadi Sama, siapa saya yang juga, Iya. saya Yang juga dekat bukan. itu, Bang Reyang ya? Kecebong Sawah, dekat dengan Bang Tony RM juga. Jadi Bang Kiper. Digo Bang Digo sering juga ke jumpa Bang Tony enggak? Oh, kalau teleponan sering. Apa-apa dia laporan ke saya. Bahkan terkait CCTV yang katanya itu AY pakai masker, saya udah tahu. Jadi gini, itu kan ada juga pesan dari Itosil Iya. itu ini membilangkan itu tolong dimintakan itu mengingatkan ya bas berita acara sidang. Iya. Nah, Bang Digo itu sangat penting. Ya kan? Iya. Sangat penting itu diingatkan itu maksudnya Bang Digo. Waktu itu kan Mas Tony pernah minta nomor kasih, udah saya kasih. Cuma mungkin belum telepon ya kasih. Udahlah. udah ada Udah. itu di ADP SIL itu sudah ada surat keterangan sidang itu beli. Udah berarti udah aman lah berarti. Iya, dia aja membuat itu memori PK itu udah 60 lembar. Sabar Udah. beli, sabar. Mudah-mudahan. Libli, Ya. Silpi itu rayap loh, mainnya di bawah dia, tapi ya Artinya kan macam saya ini ya Kak J kan berharap ini kan bisa betul-betul fight main kan begitu Kak J kan. Jadi nggak apa lagi karena terlalu banyak pun susah juga. Tapi kalau memang ada beberapa orang yang fight main dengan pola pikir meramu untuk pada pembelaan itu nanti kan. Nah, lebih mantap kan gitu kan Kak J kan. Itu harapan saya. rayap tuh Silpi, jangan takut kalian. Udah berapa kali itu dibacakan itu. Tuntut banding yang banding itu Bang, itu udah keseluruhannya udah pernah diungkapkan dengan Silpi dan Kak J baca lah, ini kan punya rayap gitu kan. Rayap itu katanya aja enggak ini. Berarti KJ bagian dari rayap KJ. Perumpamannya kok begitu ya. Kaceng. Pemakan kayu. Jadi kan gini Kak J kan. Ya. Kalau memang Ririn itu bersalah ya jadi silahkan Kak J masalah kan. Yang sakitnya kita kan dia tidak melakukan ini kan menjadi permasalahan kan, itu menjadi permasalahan Kak J kan. Nggak usah gembar-gembor Bang, nggak usah buat statement atau buat podcast ya kan. Tenang aja dia, ya kan, tenang aja dia. Nggak perlu dibuka di umum. Nggak penting kali rupanya dia yang ngajak si Silpi minum kopi, patutlah dibilang si Julepi itu pengacara tradisional, kan pening awak. Makanya Bang Bibli, saya sepakat dengan host ya Bang Sahar tadi yang menyatakan bahwa banding nanti ya begitulah yang seperti tadi Bang Sahar katakan. Tapi kami di sini memaklumi apa? Karena waktu Bang Sahar ya, waktu yang begitu mepet ketika Pak Tony pegang mereka berdua, kemudian tiba-tiba si Prio berubah. Di situ pukulan tuh. Saya rasa saya lihat wajahnya Bang Tony juga down gitu ya. Saya lihat waktu untuk mengumpulkan itu tadi bukti-bukti ya untuk menyanggah ini semua itu kurang gitu loh. Nah makanya karena ini udah lewat semua, udah terjadi ya sudah, next saja, next sidang aja, entah nanti di PK ya, di PK tentunya harapan saya. Bukan hanya Don Bang PBS kalang kabut. Iya. Gimana? Dengan perubahan seperti itu kemana mau dicari kan? Jadi untuk membantah semua itu kan? Saksi jadi nggak bisa karena Prio gimana nggak berubah Prio, sehari dibon sampai 7 kali 8 kali ya berubah lah. Mental Bang Reang, mentalnya beda sama Ririn. Ririn sampai kakinya patah pun sampai sidang terakhir mengatakan tidak tahu, saya bukan pembunuh, saya nggak tahu. Beda mental dengan Prio, baru dibon babak belur udah
Begitu. Iya, makanya bebaskan Ririn. Bebaskan Ririn. Segera. Nah, mantap. Karena bisa dibilang dalam hal seperti ini kan termasuk dalam strategi perang juga sebenarnya kan, nggak boleh juga lah kita bilang senjata rahasia itu untuk dikeluarkan ya saat Betul. ini ya, Betul. Intinya gini, Bibi. nggak boleh. Di saat PH sebelah itu live atau nongol di live orang lain, PH Silpi itu nggak pernah nongol. Di saat Silpi itu live di tempat bangsa, dia nongol tuh jaga sendal di bawah. Oke, silakan ADP Sil. Ya, berikan tambahan-tambahannya biar semakin transparan kepada rekan-rekan di Iya. atas maupun di bawah 38,2 ribu penonton. Jadi kan ini sih Bang ya, tugas kita adalah membuka fakta hukum, itu nomor satu. Ini tindak pidananya udah ada, peristiwa pidananya ada, tapi apakah betul dilakukan sama Ririn atau Priyo kan gitu. Mengingat banyaknya kejanggalan dan saya waktu itu juga menduga adanya rekayasa dan akan terbukti dengan adanya penjelasan dari Bang Vibes tadi kan. Nah, jadi kalau saya ini orangnya orang gila ya, makin ditantang, dibilang kosong, dibilang pelenger, saya buktikan karena saya bukan pengacara tradisional Bang. Saya pengacara nasional, udah keliling Indonesia. Dan saya sudah memegang kasus pembunuhan 2, jadi saya paham betul cara mencari, membuka fakta alat bukti, ya kan? Yang dulu cuma 5, sekarang 8, makin banyak kesempatan kita untuk membela kebenaran itu sendiri gitu. Sehingga saya meyakini bahwa thank you Ibes. Jadi saya meyakini bahwa perjuangan kita semua ini tidak akan sia-sia karena lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada kita memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Gitu teman-teman. Happy birthday buat Silpi. Semoga Mantap, sukses terus. mantap. Happy birthday. Belum, nanti jam 12. Tuh, masih 15 menit lagi. Di sini udah. Oh iya kah? Udah ya? Waduh. Udah, di sini udah Bang. 12.41 Bang. Di sana Oh ya, belum. udah ya. Oke, lanjut. Ya. Hostnya punya Happy lilin nggak? birthday to Baru you. 2341 kok. Happy birthday to you. Ntar Kak J. Happy birthday. Kak J, Happy birthday to you. Oh ya Bang. 2341 kok. Hostnya suruh on cam. Hidupin lilin, Bang Syahar. Ada saya bisa on kirim cam. bunga buat kasih ini ADP Sil yang selalu semangat. Ya. Oke. Tunggu sebentar. Oh iya. Makasih Oke. Bang Sar. Nanti loh. Wih, jadi banyak. Saya disangkan pengacara koin. Pengacara Aku kasih apa ya? Ntar Kak Sil minta apa Kak Sil? saya tahun ini tetap yang sama, saya dikasih sehat sama Allah karena banyak sekali orang yang berharap sama saya. Saya masih pegang 32 klien hari ini. Mereka berharap banyak sama saya, sehat, panjang umur, dimudahkan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang berlimpah lagi berkah, agar saya tetap bisa menolong banyak pro bono lainnya yang memang membutuhkan uluran bantuan dari praktisi hukum yang punya waktu, punya tenaga, punya ilmu, dan punya otak. Terima kasih. Amin. Amin. Kalau gitu saya kasih kerupuk aja ini. Oke, Kak Sil kirim. Kak J nggak bisa ngasih apa-apa, tapi Kak J selalu mengiringi doa yang terbaik buat kamu, keluarga kamu. Semoga menjadi insan yang berguna, yang memang diperlukan untuk masyarakat yang memerlukan kamu. Tetaplah menjadi diri kamu sendiri. Kak J doakan sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Allah, suara Kak J jadi pengen ngambil amer. Kan saya udah diledekin sebotol minuman, saya ngambil amer dulu Kak J.
Gas, kasih gas. Ih, Kak J jadi Lagi ulang terharu tahun. ya, Kak J jadi terharu. Buat Silpi selalulah jadi yang terbaik, buat Bang Sahari juga seperti itu. Doa yang terbaik buat kalian semua. Semoga kalian menjadi orang yang memang berguna buat masyarakat yang memerlukan kalian. Amin, amin, amin. Tanpa melihat berapa ukuran yang kalian inginkan, tetapi kalian bisa berjuang membela keadilan. Amin. Amin ya Saya Allah. kasih kue aja, kue. Selamat ulang tahun kasih. Kirim. Terima kasih mau kenal sama orang kecil seperti kita. Terima Kak kasih. J besar, kedudukannya yang kecil.